Seru menonton kegiatan senam sehat Komunitas Mantap Indonesia cabang Palembang dilakukan setiap bulan, antara lain berupa senam kesehatan lansia atau kesehatan kebugaran jasmani. Saat ini dilakukan di TPRI Stasiun Palembang, tepatnya di Gedung Kreatif di Jalan POM 9 Palembang. Berbagai kegiatan dilakukan dalam Komunitas Mantap Indonesia ini. Selain kegiatan sosial, olahraga, dan anjang sana, juga dilakukan juga arisan, di samping juga menyantuni beberapa orang-orang yang tidak mampu, khususnya panti asuhan dan lainnya. Berikut laporan kami selengkapnya. Saudara penonton, ini adalah kegiatan rutin, temu silaturahmi, anggota Komunitas Mantap Indonesia, disingkat KMI Cabang Bank Mandiri Taspen Palembang, bertempat di Ruang Publik Kreatif TVRI Sumatera Selatan di Jalan Kampus POM 9 Palembang. Para Komunitas Mantap Indonesia Cabang Palembang ini, secara periodik melakukan temu muka, sesama komunitas sekaligus silaturahmi, dengan melakukan berbagai kegiatan dan hiburan, senam sehat bersama, sambil arisan yang diikuti oleh anggota KMI Cabang Palembang, yang semuanya adalah para keluarga, dan relasi Bank Mandiri Taspen, atau Bank Mantap Cabang Palembang. Secara rutin setiap bulannya, Komunitas Mantap Indonesia, melakukan temu silaturahmi bulanan, dan senam sehat bersama, dan kali ini dilakukan kolaborasi dengan Komunitas Persatuan Pensiunan TVRI, disingkat P2 TVRI Palembang, yang berlokasi di Jalan POM 9 Palembang Sabtu tanggal 22 Februari tahun 2025. Organisasi Komunitas Mantap Indonesia, disingkat KMI, Cabang Palembang, anggotanya kini berjumlah 200 orang lebih, yang merupakan para nasabah Bank Mandiri Taspen, Cabang Palembang. Sebagian besar dari para nasabah Bank Mandiri Taspen, atau yang dikenal dengan nama Bank Mantap, yang tergabung dalam Komunitas Mantap Indonesia Cabang Palembang ini, adalah para purna bakti dari berbagai ASN dan BUMN dinas dan instansi, antara lain para guru, serta tokoh masyarakat lainnya dalam kota Palembang. Ketua KMI Cabang Palembang Haji Tamrin Jahri CMM menjelaskan, kehadiran Komunitas Mantap Indonesia diharapkan dapat terus menggeliat, guna terwujudnya Komunitas Mantap Indonesia, yang sehat, aktif dan sejahtera, sehingga para pensiunan dapat tetap merasa bahagia, dalam melakukan berkegiatan sosial, dengan 3 pilar mantapnya, yaitu mantap sehat, mantap aktif dan mantap sejahtera, sekaligus sebagai wadah silaturahmi, yang dibentuk Bank Mandiri Taspen. Selesai melakukan kegiatan senam kesehatan jasmani, Komunitas Mantap Indonesia ini mendengarkan edukasi kesehatan, berupa ceramah tentang kesehatan lansia, khususnya dalam mengatur makanan yang bergizi, bagi kebutuhan lansia yang sehat. Edukasi kesehatan tentang kebutuhan gizi lansia, disampaikan oleh Yenita DCNMP HRD, Ketua ASDI Sumatera Selatan. Dalam kesempatan tersebut, juga disampaikan sambutan mewakili manajemen Bank Mantap, yang disampaikan oleh Yoga, yang menyatakan, kegiatan silaturahmi ini, adalah bagian dari penerapan langsung, dari Mantap Aktif, dari komunitas KMI Cabang PLG, dengan moto tidak kata pensiun untuk berkarya, tua berguna dan berkualitas, tetap merajut asa di usia senja, hidup sejahtera, guyup rukun dan bersatu, bersama Bank Mantap. Temu silaturahmi bulanan, sekaligus arisan KMI Cabang Palembang, difasilitasi langsung oleh Bank Mandiri Taspen PLG, yang dihadiri oleh anggota, dan pengurus KMI Cabang Palembang, dan relasi Bank Mantap lainnya. Berikut video dokumentasi selengkapnya. Tim Liputan KMI Cabang Palembang, memberitakan.
dari surga. Siapa kita? Baiklah. Kami. Nah, ini baru 10, ya 10. Yang kita sayangi dan kita hormati Bapak Ketua kita yang ganteng, ya, yang ganteng se-KMI, Bapak Haji Tamrin Jahri MSI. Mana wongnya? Nah, ini dia, ada kenal gak Pak Tamrin, ya, paling ganteng se-KMI, ya dah. Untuk memimpin doa ini kami mohon perkenan yang kita hormati Bapak Haji M. Toha MSI. Pada Pak M. Toha kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mat wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalal wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la yaumiddin wa sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal ardo wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan barakan maksuma. Ya Allah, berikan kami semua yang semua hidayah-Mu ke jalan yang benar, jalan Engkau itu ya Allah, sampai akhir hayat kami ya Allah. Dan mohon ya Allah, berilah kami kesudahan nantinya dalam mengakhiri hidup ini. Innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna minkum taqabbal Tamrin Jahri MSI. Bapak Ketua, ini enggak Pak Ketua kita. Tepuk tangan mana? Semangat juga Pak Ketua ngomong ya. Hormati sahabat-sahabatku, dulur-dulurku, keluarga besar KMI, kantor cabang Palembang yang saya banggakan. Yang kami hormati bapak-bapak dari Bamantap yang diwakili oleh adinda kami Yoga yang sempat hadir. Yang kami hormati bapak-bapak dari TPRI, ada Bapak Edison, ada Bapak Heri, dan yang lain-lain. Sahabat-sahabatku, bahwasanya alhamdulillah tahun 2025 kita sudah mulai kegiatan pertama kita yang dilaksanakan di TPRI Semasana. Untuk itu kami sampaikan kepada melalui Pak Edison ucapan terima kasih kepada Bapak, kepada Ibu Kepala TPRI Selatan, yaitu Bapak Ibu Eprianti Analisa MSI. Untuk itu mohon disampaikan bahwa terima kasih atas terselenggaranya acara ini di tempat yang sangat luar biasa ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, izinkan kami menyampaikan beberapa hal, bukan beberapa hal, beberapa poin-poin kegiatan kita. Dana dari KMI kantor pusat yang disalurkan ke KMI kantor cabang masing-masing berjumlah 7 juta rupiah dalam satu tahun. 50.000 itu dikoordinir oleh Ibu Mulyati, yang 100.000 oleh Ibu Bisma. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang ikut arisan itu terus lancar sehingga koordinatornya tidak akan kesulitan untuk mengundi arisan tersebut. Berikutnya, rencana kita akan jalan-jalan, walaupun ini baru wacana, karena sesuai
KMI pusat itu memang kita ini disuruh yang banyak gembira-gembira, hiburan. Nah waktu itu kita nak sepakati sebelum puasa ternyata ada kajian lain, akhirnya kita sudahkan selesai lebaran kaget. Dan alhamdulillah tentang jalan-jalan ini insya Allah dikoordinir oleh Ibu Kia yang tadi sudah disebut. Ibu Kia ini kita nobatkan sebagai promotor. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pertama-tama kepada Ibu Dr. Yenita DCN MPHRD, Ketua PDACI Sumatera Selatan yang sebentar lagi akan memberikan penyuluhan tentang kesehatan, tentang gizi. Jadi tolong dengarkan. Kaget kita bertanya. Kaget dulu ngurus arisan, yang penting arisan tetap berjalan, ada waktu sejam. Setelah itu kita acara hiburan yang dimotori oleh Bukia juga. Kira-kira mana? Kedua, kami terima kasih kepada Bapak Dr. Anus Hadi HMSI yang sudah mendoa memimpin doa kita. Kami ucapkan terima kasih juga dengan Pak Haji Sanes Fakti yang beliau ini selalu meliput kegiatan kita. Pak Rianto Budi Raharjo, seperti tadi, Ibu Ani, Ibu Emi, ucapkan terima kasih yang sudah saling potong uang. Tidak apa-apa, tadi Ibu Dr. Lena sudah absen, ada adinda kami dari Dispora sudah duluan balik, ada kegiatan. Mungkin itu baik bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf kalau agak panjang dikit. Itulah yang pacak kami sampaikan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Kalau kata Ibu Humas tuh siapa kita? Ya salam kenal buat ibu-ibu yang baru, kok banyak yang baru ya. Jadi salam kenal ibu-ibu, mungkin kan jarang ketemu, tapi sekali ini kita ketemu. Nah ini Bu ya, mungkin tadi mohon maaf Pak Ibu agak sedikit lewat Pak ya. Nah jadi untuk mulai kita katakan pertemuan hari ini ya. Nah pertemuan hari ini kan hak minggu bulan pertama kita puncak arisan. Nah kalau sebelumnya di tahun yang lalu itu kan arisan kan kita ada ini ya, ada minta. Nah tapi kemarin Mantap Palembang dan juga Bapak Ibu TPRI yang sudah meminjamkan tempat ini untuk acara kita pada pagi hari ini. Saya selaku perwakilan mewakili manajemen dari Bank Mandiri Taspen mengucapkan banyak terima kasih sama Bapak Ibu sekalian karena telah dapat rutin menjalani salah satu kegiatan kita, yaitu kegiatan rutin bisa senam bersama, arisan atau dan program-program kayak di Palembang yang lainnya. Oke, mungkin bertepatan dengan hari ini sekalian saya mewakili manajemen untuk sekalian menyampaikan, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah di blast atau sudah dikirimkan pesan mungkin sama teman-teman Bank Mantap lain ataupun official WhatsApp dari Bank Mandiri Taspen bahwasanya nanti akan ada perubahan nomor rekening yang sebelumnya itu diinfokan akan dirubah pada tanggal 22 Februari 2025, tapi mungkin secara teknis ada kendala dan perubahan, maka perubahan nomor rekening tersebut akan diundur di hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025. Tapi Bapak Ibu sekalian jangan khawatir, nomor rekening yang lama masih dapat menerima dana, atau misalnya anak atau saudara atau yang lain mau transfer ke nomor rekening ibu yang lama itu masih bisa Bu, Bapak sekalian. Tapi bisa juga dikirimkan ke nomor rekening yang baru. Nah, nomor rekening yang baru itu bisa didapat di mana? Itu bisa didapat di aplikasi. Dan jangan lupa dengan tagline kita, tiada kata pensiun untuk berkarya, tetap terus bergerak, berkarya dan aktif walaupun sudah memasuki usia
masa pensiun. Baiklah, mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yoga telah menyampaikan apa yang disampaikan oleh Bang Mantap. Jadi kita mungkin sebagian sudah ada yang tahu ya, sebagian juga belum. Nanti silakan saja sendiri Ibu Marsud untuk menyampaikan siapa dia. Nah, untuk itu kita undang, kita hormati Ibu Yenita DCN MPHRD sebagai Dietitian RSCH Palembang dan sebagai Ketua Persatuan Dietitian Asli Sumatera Selatan. Pada Ibu Yenita kami silakan dan silakan perkenalkan diri. Serta pengurus lainnya. Mungkin saya memperkenalkan diri, tadi nama udah disebutin sama Bu Ani, panggilannya Bu Yeni, pensiunannya dari Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang, baru 1 tahun pensiun, tapi aktivitas masih mengajar ya, menjadi dosen di Muhammadiyah, kemudian di Nur Adiguna dan di Nusada, jadi masih ada aktivitas. Nah, untuk kegiatan organisasi saya menjadi ketua asosiasi dietitian di Sumatera Selatan. Itu digunakan untuk apa? Untuk beraktivitas. Untuk usia lanjut, pastinya aktivitas itu sudah menurun dibandingkan pada saat dia masa kerja. Artinya kalau menurun, makanannya juga kurang. Jadi kalau misalnya sebelumnya ibu bapak semuanya tinggi, kok trigliseridnya tinggi, itu pertama dari manis. Yang kedua dari lemak. Lemak masih doyan makan goreng-gorengan, masih doyan makan santan-santanan. Sebenarnya boleh tidak? Boleh, tapi ada pembatasannya. Jadi nggak juga sama sekali tidak tanpa lemak, tidak, jadi boleh. Kalau bisa, lemak yang kita usahakan itu adalah lemak baik. Lemak baik ini banyak di dalam ikan. Ya, jadi kalau mau makan, itu lemak baik itu banyaknya di ikan. Jadi kalau ibu bapak semua, artinya lebih baik memilih ikan daripada memilih daging. Lebih baik memilih ayam dibandingkan memilih daging. Ya, karena kita kandungan lemak hewani itu rata-rata lemaknya jenuh, tetapi dengan ikan itu lebih rendah lemaknya. Nah kemudian apalagi yang harus kita perhatikan dalam makanan kita? Setelah kita misalnya tetap makan 3 Opa nih nggak ada. Boleh lah. Ikan laut atau ikan tawar jadi ya kita kalau minum itu kalau saya 3 liter sehari. itu kan protein. Kalau bapak makan 3 kali sehari, di dalam makanannya sehari 3 kali itu ikan semua. Artinya kalau bapak tuh makan ikan ikan nila yang ukurannya sedang itulah pak ya, itu 1 kali makan. Kalau bapak mau makan ikan laut, ikan sarden itu 1 ya. Kalau bapak mau makan ikan lele 1 ekor yang sedang, nah itu 1 kali makan. Nah di samping itu ada pendampingnya apa? Tempe atau tahu, bukan tempe ya tahu ya, tempe atau tahu. Kemudian sayuran. Nah itu cukup buat aktivitas bapak, untuk meningkatkan seksualitas bapak bisa. Oi. Karena kenapa? Protein Nah. meningkatkan yang namanya hormon pada laki-laki. Apa hormonnya? Hormon testosteron. Oh. Kecil. Tapi sebelumnya kami normal antara 98 sampai 101 gitu. Naik turunnya ada di situ, tapi suatu saat kami ngaku 8. Itu digunakan untuk apa? Untuk beraktivitas. Untuk usia lanjut, pastinya aktivitas itu sudah menurun dibandingkan pada saat dia masa kerja. Artinya kalau menurun, makanannya juga kurang. Sebenarnya boleh tidak? Boleh, tapi ada pembatasannya.
Jadi nggak juga sama sekali tidak tanpa lemak, tidak, jadi boleh. Kalau bisa, lemak yang kita usahakan itu adalah lemak baik. Lemak baik ini banyak di dalam